Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar pemrograman Python untuk materi fungsi. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable yang artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Fungsi memecah keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan dimanage. Sejauh ini, kita sudah menggunakan beberapa fungsi, misalnya fungsi print dan juga fungsi tipe dan sebagainya. Fungsi tersebut adalah fungsi bawaan dari Python. Kita bisa membuat fungsi kita sendiri sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah sintak yang digunakan untuk membuat fungsi. Untuk sintaknya yang pertama di sini ada def function name. Kata kunci def diikuti oleh function name atau nama fungsi, kemudian tanda kurung dan tanda titik 2 itu menandai header atau kepala dari fungsi. Kemudian parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh dari fungsinya. Kemudian di sini ada function docstring, ini sifatnya opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Function docstring diletakkan paling atas setelah baris def. Diletakkan paling atas setelah menuliskan fungsi def. Setelah itu, diletakkan baris-baris pernyataan atau statement. Jangan lupa untuk indentasi menandai blok dari fungsinya. Kemudian di sini ada return. Return bersifat opsional, gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Berikut adalah contoh fungsi yang pertama. Kita awali dengan kata kunci def, kemudian nama fungsinya apa? Di sini nama fungsinya adalah sapa, kemudian kita buat parameternya. Di sini parameternya adalah nama. Selanjutnya adalah kita buat function docstring-nya. Yang tadi sudah dibahas di awal bahwa function docstring itu memang sifatnya opsional yang berfungsi untuk menuliskan penjelasan dari fungsi yang kita buat itu untuk apa. Di sini untuk function docstring-nya kita buat dengan kalimat fungsi ini menyapa sesuai nama yang dimasukkan sebagai parameter. Kemudian selanjutnya kita akan cetak atau kita akan tampilkan menggunakan perintah print. Apa yang mau kita tampilkan? Yang mau kita tampilkan adalah tulisan hi, koma, kemudian kita panggil nama parameter yang kita buat di atas, koma lagi, kemudian kita buat kalimat apa kabar. Selanjutnya kita panggil fungsinya. Nama fungsinya tadi di atas kita buat dengan nama sapa, kemudian kita panggil nama fungsinya yaitu sapa. Selanjutnya kita panggil juga nilai dari parameternya. Parameternya tadi adalah nama. Untuk nama itu kita beri nilai dengan kalimat atau kata ratu. Sehingga ketika di running yang akan tampil seperti ini. Tampilannya, hai ratu, apa kabar? Sesuai dengan script dari print. Selanjutnya, docstring. Docstring adalah singkatan dari documentation string yang fungsinya sebagai dokumentasi atau keterangan singkat tentang penjelasan fungsi yang kita buat. Untuk menuliskan atau mengaksesnya, kita bisa menggunakan format nama fungsi titik, kemudian underscore 2 kali, kemudian doc, kemudian underscore 2 kali. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Di sini kita buat fungsi dengan nama sapa, kemudian nama parameternya adalah nama. Kemudian kita buat function docstring-nya dengan tulisan fungsi ini untuk menyapa sesuai nama yang dimasukkan sebagai parameter. Kemudian untuk tampilannya atau tulisan yang ingin dicetak adalah hai, lalu nama parameternya, kemudian apa kabar. Untuk pemanggilan fungsinya sama seperti contoh sebelumnya tadi, yaitu dipanggil nama fungsinya, kemudian nilai dari parameter nama, yaitu di sini kita buat dengan nilai raja. Selanjutnya, untuk skrip penggunaan docstring-nya, jadi perbedaannya contoh yang pertama tadi, untuk docstring-nya itu tidak tercetak,
Tetapi jika kita ingin mengakses atau mencetak docstring yang kita buat di function docstring yang di atas, itu kita bisa menggunakan script print, kemudian buka kurung, tutup kurung, isinya adalah nama fungsinya apa, tadi yang kita buat di atas nama fungsinya adalah sapa, kemudian titik, kemudian tanda underscore 2 kali, doc, lalu tanda underscore 2 kali. Sehingga ketika di running, dia akan mencetak sesuai dengan script print, yaitu tulisan Hai Raja, apa kabar? Kemudian kita juga mencetak si function docstring-nya yang kita buat tadi di atas, maka dia akan tercetak. Fungsi ini untuk menyapa sesuai nama yang dimasukkan sebagai parameter. Nah, berikut adalah contoh dari docstring. Selanjutnya adalah pernyataan return. Pernyataan return digunakan untuk keluar dari fungsi dan kembali ke baris selanjutnya, di mana fungsi dipanggil. Untuk sintaknya adalah return, kemudian expression list-nya. Return bisa berisi satu atau beberapa ekspresi atau nilai yang dievaluasi, dan nilai tersebut akan dikembalikan. Bila tidak ada pernyataan return yang dibuat atau ekspresi dikosongkan, maka fungsi akan mengembalikan objek known. Kita masuk ke contohnya, kita perhatikan bila hasil keluaran dari fungsi yang tadi kita buat di atas, itu kita simpan ke dalam variabel. Untuk contohnya, di sini kita buat nama fungsinya adalah sapa, kemudian nama parameternya adalah keluaran. Kemudian di sini untuk parameter keluaran, ini kita deskripsikan keluaran sama dengan nama fungsinya, lalu isi dari parameter keluaran adalah ICA, tampilan atau tulisan ICA. Kemudian print keluaran, kita cetak si parameter keluaran, maka yang akan tampil adalah known. Nah, kenapa known? Kita balik lagi ke penjelasan sebelumnya. Bila tidak ada pernyataan return yang dibuat atau ekspresinya dikosongkan, maka fungsi akan mengembalikan objek known. Makanya di sini tercetak ketika di running hasilnya adalah known. Selanjutnya adalah argumen fungsi. Kita bisa memanggil fungsi dengan menggunakan salah satu dari 4 jenis argumen. Yang pertama adalah argumen wajib. Argumen wajib adalah argumen yang dilewatkan ke dalam fungsi dengan urutan posisi yang benar. Di sini jumlah argumen pada saat pemanggilan fungsi harus sama persis dengan jumlah argumen pada pendefinisian fungsi. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh dari argumen wajib. Argumen di sini itu artinya sama dengan parameter. Untuk contohnya, di sini kita membuat fungsi dengan nama sapa, kemudian nama parameter atau nama argumennya adalah nama. Kemudian untuk script output atau script tampilannya ini menggunakan print, sama seperti contoh sebelumnya. Kemudian ketika pemanggilan fungsi juga sama seperti contoh sebelumnya. Caranya adalah nama fungsinya kita tulis, kemudian isi dari parameter atau isi dari argumen nama. Kemudian di sini saya tambahkan scriptnya. Saya panggil nama fungsinya yaitu sapa, kemudian buka kurung, tutup kurung. Ketika di running hasilnya seperti ini. Jadi, untuk print yang pertama, di sini dia akan tetap tercetak, yaitu tulisan Hai Raja, apa kabar? Kenapa di sini muncul pesan error? Karena kita lihat, kita cek di sini, ketika pemanggilan nama fungsi, di sini nilai dari parameter atau nilai dari argumennya tidak ada. Sehingga tidak diketahui nilai dari parameter atau argumen nama ini isinya atau nilainya apa, sehingga muncul pesan error. Selanjutnya adalah argumen kata kunci atau keyword argumen. Argumen dengan kata kunci berkaitan dengan cara pemanggilan fungsi. Ketika menggunakan argumen dengan kata kunci, fungsi pemanggil menentukan argumen dari nama parameternya. Hal ini membuat kita bisa mengabaikan argumen atau menempatkannya dengan sembarang urutan, atau tidak sesuai dengan urutan. Python dapat menggunakan kata kunci yang disediakan untuk mencocokkan nilai sesuai dengan parameternya.
Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contohnya. Di sini kita membuat fungsi dengan nama print_string. Lalu nama parameter atau nama argumennya adalah str. Kemudian di sini kita buat script cetak, yaitu menggunakan print, kemudian kita panggil nama parameter atau nama argumen str yang kita buat di atas. Ketika kita panggil fungsinya, di sini kita panggil fungsinya, tadi kan kita buat nama fungsinya adalah print_string, kemudian kita panggil nama fungsinya. Karena parameter atau argumen str itu belum ada nilainya, jadi di sini kita buat nilainya. Str sama dengan nilai dari parameter atau argumen str, nilainya adalah kalimat hello Python. Maka ketika tercetak atau ketika di running hasilnya hello Python, sesuai dengan skrip pemanggilan fungsi. Selanjutnya adalah argumen default. Fungsi dengan argumen default menggunakan nilai default untuk argumen yang tidak diberikan nilainya pada saat pemanggilan fungsi. Kita masuk saja langsung ke contohnya. Di sini kita buat fungsi, nama fungsinya adalah print_info. Kemudian di sini kita buat dua parameter atau dua argumen, yaitu nama dan juga usia. Untuk parameter dan argumen usia, di sini kita beri nilai defaultnya adalah 17. Kemudian kita buat script cetaknya, yaitu untuk mencetak parameter atau argumen nama dan juga usia. Kemudian untuk script fungsi yang pertama, di sini script fungsi yang pertama untuk fungsi print_info, di sini untuk parameter atau argumen usia dan nama, yaitu diberi nilai untuk usia 29, untuk nama adalah Ratu. Kemudian di sini saya buat lagi untuk pemanggilan fungsi yang kedua. Untuk pemanggilan fungsi yang kedua, di sini untuk parameter atau argumen usianya, di sini tidak diberi nilai. Jadi ada dua pemanggilan fungsi. Yang pertama, untuk parameter atau argumen usianya kita beri nilai 29, kemudian namanya Ratu. Pemanggilan fungsi yang kedua, untuk parameter atau argumen usianya tidak diberi nilai. Yang diberi nilai hanya parameter atau argumen nama. Ketika di running yang muncul seperti ini. Karena dipanggilnya fungsinya dua kali, maka di sini akan tercetak namanya Ratu, lalu usia yang pertama adalah 29. Sesuai dengan pemanggilan fungsi yang pertama, di sini parameter atau argumen usianya adalah 29. Kemudian untuk yang kedua, di sini karena usianya tidak ditentukan, berarti kita mengambilnya nilainya dari nilai defaultnya yaitu 17. Walaupun di sini tidak ditulis nilai si parameter atau argumen usia, maka dia tetap tercetak dengan nilai defaultnya yaitu 17. Sehingga ketika di running usianya 17. Seperti itu. Selanjutnya adalah argumen dengan panjang sebarang. Terkadang kita butuh untuk memproses fungsi yang memiliki banyak argumen. Nama-nama argumennya tidak disebutkan saat pendefinisian fungsi. Beda halnya dengan fungsi argumen wajib dan juga argumen default. Untuk sintaknya seperti ini. Jadi def spasi nama fungsinya, kemudian di sini ada pemanggilan argumen 1 dan juga nanti di sini ada bintang lalu nama variabel. Kemudian sama seperti argumen sebelumnya, di sini ada function docstring, ada statement, dan di sini ada return. Nah, kita masuk ke contohnya. Tanda bintang atau tanda asterisk ditempatkan sebelum nama variabel yang menyimpan nilai dari semua argumen yang tidak didefinisikan. Tapel ini akan kosong bila tidak ada argumen tambahan pada saat pemanggilan fungsi. Di sini contohnya kita membuat fungsi, nama fungsinya adalah print_info. Kemudian nama argumen atau nama parameternya adalah arg1, kemudian di sini kita buat variabel, nama variabelnya adalah var_tuple. Untuk penamaan atau pembuatan variabel diawali dengan tanda asterisk atau tanda bintang. Selanjutnya untuk script print, kita buat tulisan atau tampilan outputnya adalah, kemudian print lagi, kita panggil nama parameter atau nama argumennya yaitu arg1 yang kita buat di atas. Kemudian di sini ada perulangan menggunakan for. Karena di sini kita membuatnya ada penambahan nama variabel yaitu var_tuple. Di sini untuk variabel var_tuple kita buat kata ganti atau nama ganti. Jadi nama variabelnya diganti menggunakan var. Jadi ketika dipanggil atau dibuat script cetak, kita panggil nama variabel ganti atau variabel barunya yaitu var.
Kemudian di sini ada skrip pemanggilan fungsi, yaitu 1 argumen dan juga 4 argumen. Untuk yang 1 argumen di sini, nilai dari argumennya adalah 10. Kemudian yang 4 argumen di sini nilainya ada 10, 30, 50, dan 70. Ketika di running yang tampil seperti ini. Pemanggilan fungsi ARG1 yaitu 10, kemudian pemanggilan yang kedua ARG1 juga, tetapi 4 argumen yaitu 10, 30, 50, 70. Seperti itu. Selanjutnya adalah ruang lingkup atau scope dari variabel. Pada Python, tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Ini tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikan variabel tersebut. Ruang lingkup variabel ada 2, yang pertama global dan yang kedua lokal. Variabel yang didefinisikan di dalam fungsi itu memiliki scope lokal. Sedangkan variabel yang didefinisikan di luar dari fungsi itu memiliki scope global. Berarti variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi di mana variabel tersebut didefinisikan. Sedangkan variabel global itu bisa diakses dari seluruh tempat dimanapun di dalam program. Berikut adalah contohnya. Di sini kita buat variabel total, nilai variabelnya adalah 0. Kemudian di sini kita buat fungsi, nama fungsinya adalah sum. Kemudian di sini ada 2 parameter atau 2 argumen, yaitu ARG1 dan juga ARG2. Kemudian di sini kita buat atau kita buat variabel total itu sebagai variabel hasil dari penjumlahan parameter atau argumen 1 dan ARG atau argumen 2. Jadi total sama dengan ARG1 ditambah ARG2. Total di sini, total yang ada di dalam fungsi, ini kan ada di dalam fungsi sum. Total atau variabel total yang ada di dalam fungsi sum, ini statusnya adalah variabel lokal karena si variabel total itu ada di dalam fungsi sum. Tetapi kalau variabel total sama dengan 0, ini adalah variabel global karena dia di luar dari fungsi. Selanjutnya, di sini kita buat masih ada di dalam fungsi ya, di dalam fungsi sum. Di sini kita buat skrip cetak menggunakan print di dalam fungsi nilai total, koma, dipanggil si variabel total yang ada di dalam fungsi sum. Kemudian di return spasi nama variabelnya. Selanjutnya adalah ketika pemanggilan fungsi sum, ini kan isi dari fungsi sum-nya. Ketika fungsinya dipanggil, di sini fungsi sum, ARG1-nya nilainya adalah 10, ARG2 nilainya adalah 20. Kemudian di sini kita buat script print lagi, di luar fungsi, nilai total, titik 2, panggil nama variabelnya total. Kita lihat hasil dari running-nya. Ketika di running, di sini yang tampil adalah karena pemanggilan fungsinya seperti ini 2 kali. Yang pertama, di dalam fungsi sum itu total sama dengan ARG1 ditambah ARG2. Berarti 10 ditambah 20, munculnya adalah 30. Kemudian, di script print yang kedua atau script output yang kedua, di sini kenapa totalnya adalah 0? Karena variabel total yang dipanggil adalah variabel global. Variabel global itu nilainya adalah 0. Sedangkan, kenapa di sini 30? Karena di sini yang dipanggil atau yang dieksekusi adalah variabel total yang ada di dalam fungsi sum. Disebut dengan variabel lokal. Seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai fungsi di dalam pemrograman Python. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih.